Namaku Arman, usia 35. Dulu aku kerja di bengkel, sampai akhirnya tempat itu tutup karena pandemi. Sejak saat itu, hidupku pelan-pelan runtuh, seperti tembok reot dimakan pelapukan. Aku coba kerja serabutan, jadi kuli, tukang ojek, sampai jualan es teh keliling. Tapi Jakarta bukan tempat yang sabar pada orang miskin. Istriku, Santi, sudah mulai kehilangan semangat. Matanya kosong, seperti orang yang menunggu akhir tanpa tahu kapan datangnya. Anak kami, Dimas, baru 7. Ia sering minta roti atau susu, tapi yang bisa kuberikan hanya nasi basi dan mie instan. Kadang-kadang kami bertiga makan hanya dengan air garam. Man, aku capek, kata Santi malam itu. Suaranya pelan, seperti gumaman. Maaf, jawabku. Tak tahu harus bilang apa lagi. Di pojok rumah kontrakan sempit kami, angin malam masuk dari sela-sela jendela yang retak. Suasana begitu sunyi, sampai aku bisa dengar detak jam tua di dinding. Saat itulah, dari luar, ku dengar suara tetangga Pak Gondo bercakap di warung ujung gang. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. Kalau udah mentok, ya tinggal ke Mbah Sarwo. Banyak yang udah berhasil, asal berani. Hatiku bergetar pelan. Mbah Sarwo, nama itu bukan asing di telingaku. Ia tinggal di balik kebun bambu, dekat kuburan Cina tua. Konon katanya, ia bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat, tapi tidak gratis. Tidak pernah gratis. Malam itu aku sulit tidur. Kata-kata Pak Gondo bergaung di kepala seperti mantra gelap. Tinggal ke Mbah Sarwo, asal berani. Jam 2 pagi aku terbangun, keringat dingin membasahi punggungku. Aku merasa seperti ada yang mengintip dari balik lemari. Kubuka pintu kamar dan duduk di kursi kayu tua. Rokok terakhir yang tersisa pun kupetik. Kuhisap pelan. Saat asap mengepul, entah kenapa aku seperti melihat bayangan kecil berlari di luar jendela. Aku bangkit, mendekat. Tak ada siapa-siapa, tapi di kaca jendela ada bekas tangan mungil yang berembun. 5 jari kecil, seperti milik anak-anak, tapi bentuknya aneh, bengkok, panjang sebelah, dan ujungnya runcing. Jantungku berdegup keras. Aku mundur perlahan, lalu menutup jendela rapat-rapat. Tapi aku tahu, malam itu bukan malam biasa. Seolah dunia gaib sedang mengetuk pintu hidupku, dan dalam hati ada suara yang berbisik, pelan tapi tajam. Kalau kau tak bisa memberi makan anakmu, mungkin bisa memelihara yang lain. Aku menggigil, tapi anehnya, suara itu terasa seperti harapan, seperti tawaran, dan aku mulai percaya. Mungkin ada kekayaan di balik kutukan. Aku berangkat saat fajar belum menyingsing. Ketika kabut masih menggantung di antara pohon-pohon tua, jalanan menuju rumah Mbah Sarwo sunyi, melewati kebun bambu yang konon tak pernah bisa ditebang. Disinilah orang-orang datang untuk mencari keberuntungan, dan kadang menggadaikan jiwanya. Langkahku terasa berat, tapi bayangan Dimas menangis kelaparan terus membayangi. Aku tak lagi punya pilihan, dan kadang saat hidup memojokkanmu, bahkan neraka pun terlihat seperti satu-satunya pintu keluar. Rumah Mbah Sarwo berdiri ringkih di pinggir hutan. Atapnya ditumbuhi lumut, temboknya hitam, seperti hangus terbakar. Di terasnya tergantung kepala kambing kering dan botol-botol berisi cairan merah pekat. Saat aku melangkah mendekat, daun pintu itu terbuka sendiri, berderit seperti menjerit, dan dari dalam keluar aroma kemenyan yang menusuk, bercampur bau amis, darah. Ia duduk di pojok ruangan yang remang, berjubah kain lusuh berwarna coklat tanah, kulitnya keriput, matanya merah bukan merah biasa, tapi seperti menyala dari dalam. Arman, gumamnya. Meski aku tak pernah menyebutkan namaku, aku terdiam. Sudah lama kau menahan lapar, sudah saatnya kau memberi makan yang lain, katanya lagi, sambil menatapku tanpa berkedip. Aku hanya menunduk, berusaha menahan getar di tubuhku. Aku ingin keluar dari kemiskinan ini, Mbah. Dia tersenyum, menampakkan jiji-jiki kuning yang tidak utuh. Kau yakin, sekali kau masuk, tak bisa kembali. Tuyul itu seperti anak, tapi bukan manusia. Ia patuh, tapi menuntut. Kau harus siap memberi, bahkan yang tak ingin kau beri. Aku mengangguk, pelan, lidahku keluh. Mbah Sarwo berdiri,
dan mengambil mangkuk tanah liat dari balik tirai gelap. Membuka kain penutupnya dan di dalamnya ada boneka kecil dari tanah dengan rambut manusia di kepalanya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, matanya kosong, tapi terasa mengawasi. Lakukan ini. Malam Jumat Kliwon, di kuburan tua, tempat anak-anak yang tak sempat tumbuh dikubur. Bacakan mantra ini, lalu kubur boneka ini dengan darah dari tanganmu sendiri. Ia menyodorkan secari kertas kusam padaku. Tulisan di sana tak bisa kubaca huruf-hurufnya, seperti menari berubah-ubah, seolah hidup. Aku harus kasih darahku, tanyaku, nyaris berbisik. Kalau kau siap, katanya, menatapku dalam. Jangan pernah menyesal. Di luar, angin berhembus keras. Dahan bambu bergesekan seperti ribuan suara anak kecil yang tertawa, namun bukan tawa bahagia, lebih seperti mengejek daun di dadaku. Untuk pertama kalinya, ada rasa dingin seperti kematian yang merambat pelan. Aku pulang dari rumah Mbah Sarwo dengan tangan gemetar dan kertas mantra yang kuselipkan dalam saku dalam-dalam. Dunia di sekitarku tampak sama, tapi entah kenapa, langit terasa lebih berat dan udara seperti membawa bisikan yang hanya aku yang bisa dengar. Di rumah, Santi sedang menyuapi Dimas dengan bubur encer dari beras terakhir yang kami punya. Dimas tersenyum padaku, polos, dengan nasi menempel di pipinya, dan hatiku remuk. Tapi tekadku lebih keras dari rasa bersalah itu. Aku tak bisa terus melihat mereka seperti ini. Malamnya, aku membuka kertas yang diberikan Mbah Sarwo. Di balik tulisan-tulisan ganjil itu, tertulis 3 syarat dalam aksara mat, seperti ditulis dengan darah. Setetes darah dari jari manismu, segenggam tanah, kuburan anak kecil, sehelai rambut dari darah dagingmu sendiri. Aku menatap Dimas yang tertidur pulas di tikar, memeluk boneka kecilnya yang lusuh. Malam itu, aku duduk di sampingnya berjam-jam. Berkali-kali aku hampir menyentuh rambutnya, tapi tanganku gemetar. Mimpi apa yang dibawa anak kecil itu? Aku tak tahu, tapi besok, aku akan mencuri sehelai rambutnya untuk memanggil sesuatu yang tidak akan pernah ia pahami. Keesokan harinya, di dapur, aku berkata lirih pada Santi, malam Jumat aku harus keluar, cari kerja malam, mungkin bantu parkir di terminal. Santi hanya mengangguk lelah. Ia tak tanya apa-apa lagi. Menjelang malam Jumat Kliwon, aku siapkan semua yang dibutuhkan. Pisau kecil untuk melukai jariku, toples kecil untuk menampung tanah kuburan, dan sehelai rambut Dimas yang kupotong diam-diam saat ia tertidur 2 malam sebelumnya. Kuburannya tak jauh dari tempat Mbah Sarwo tinggal, di pojok kompleks pemakaman tua yang tak pernah ramai. Hanya beberapa nisan kecil berjejer, nisan tanpa nama, hanya bertuliskan tanggal dan ucapan singkat. Sunyi, seperti dilupakan waktu. Langit malam itu seperti lukisan neraka, gelap, tak berbintang, dan hujan rintik turun tipis seperti air mata gaib. Aku berdiri di depan salah satu nisan kecil yang sudah ditumbuhi lumut. Di sana, suara anak kecil terdengar samar dari balik dedaunan. Hus, jangan ganggu temanku. Tapi tak ada siapa-siapa. Kupaksakan tubuhku untuk membungkuk dan menggali tanah di depan nisan itu. Tanahnya dingin, lembab, dan saat ku genggam terasa seperti daging. Dalam hati, aku membaca doa, tapi suaraku tercekat. Setelah tanah ku dapatkan, aku buka gulungan kertas mantra. Ku teteskan darah dari jari manisku ke boneka tanah yang diberikan Mbah Sarwo. Sakitnya biasa saja, tapi hawa di sekitarku tiba-tiba berubah dingin, menusuk sampai ke tulang belakang. Lalu, ku ikatkan rambut Dimas di kepala boneka itu. Seketika angin kencang berputar di sekelilingku. Daun-daun berjatuhan seperti hujan, dan di antara suara gemerisik, aku mendengar suara tertawa kecil, tawa anak-anak. Tapi ada yang janggal. Tawa itu bukan bahagia. Itu tawa lapar, tawa yang menyeringai, menunggu sesuatu atau seseorang. Dan aku sadar, pintu itu telah kubuka. Aku dan Mbah Sarwo berdiri diam di bawah pohon asem tua, tak jauh dari makam yang tadi siang kucuri tanahnya. Pohon itu menjulang hitam, batangnya bengkok seperti tangan tua yang mencakar langit. Malam Jumat Kliwon menggantung muram, dan bulan tak tampak sama sekali. Angin berhenti, hening, bahkan jangkrik pun tak bersuara.
Mbah Sarwo duduk bersila, membuka buntalan kain hitam yang ia bawa. Di dalamnya ada dupa, boneka tanah berikat rambut, sesajen berupa bubur merah putih, dan mangkuk kecil berisi darah ayam. Mantranya mulai dilafalkan, lirih, tapi terdengar seperti gema dari dunia lain. Indang metu, endang katon, anak sing dudu anak, roh sing ora tentrem, segeralah keluar, tampakkan dirimu, wahai anak yang bukan anak, roh yang tak tenang. Tanganku masih terasa perih. Darah dari jari manis menetes di atas tanah di depan boneka. Itu, aroma kemenyan bercampur darah memenuhi udara, membuat kepalaku pening. Tapi aku tetap diam, terpaku, menanti sesuatu atau seseorang. Lalu, semuanya menjadi sangat sepi. Tidak ada angin, tidak ada suara. Bahkan dedaunan pun membeku dalam keheningan. Dan di saat itulah, aku dengar suara itu. Tangis kecil, lirih, tapi nyata. Dan Jisen Bai, aku menoleh pada Mbah Sarwo yang tak bergeming. Bibirnya masih komat kamit, matanya merah, menatap kosong ke depan. Tangisan itu semakin jelas. Lalu terdengar suara kecil yang berbicara, seperti bisikan tepat di telingaku. Aku di sini. Aku terlonjak. Tidak ada siapa-siapa di sekitarku, tapi bayangan kecil mulai muncul di antara akar pohon asem. Sosoknya setinggi lutut, kepala botak mengilat, kulit pucat kehijauan, dan mata besar membulat tanpa kelopak. Hanya bola hitam penuh, kehampaan. Ia melangkah pelan, kakinya tak menyentuh tanah, tangannya kecil dan kotor, seperti baru keluar dari kubur. Tapi, ia tersenyum padaku, senyum lebar dengan jiji-jiji kecil runcing. Aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Seluruh tubuhku dingin dan kaku. Tuyul itu mengangguk ke arahku, seolah mengerti bahwa aku yang memanggilnya, bahwa aku yang kini menjadi majikannya. Mbah Sarwo akhirnya berkata, pelan tapi tegas, dia telah datang. Ikat jiwamu padanya. Tapi, ingat, anak ini tak mengenal cinta. Hanya perintah dan hadiah. Aku mengangguk, masih terpaku. Tuyul itu berdiri di sampingku. Dan malam itu, hidupku bukan lagi milikku. Sudah 3 hari sejak malam di bawah pohon asem. Sejak itu, aku merasa seperti hidup di antara dua dunia nyata dan beyang-beyang yang tak pernah sepenuhnya hilang. Awalnya, aku mengira semua cuma imajinasi, tapi bukti-bukti mulai bermunculan. Pertama, uang recehan. Setiap pagi aku bangun, selalu kutemukan beberapa lembar uang ribuan yang kusut, atau recehan logam penuh tanah di saku celana ku, padahal aku tak pernah menaruhnya. Suatu malam, aku tidur dengan celana pendek bersaku kosong, dan paginya aku temukan 4 lembar 2 ribuan, basah dan berbau apek. Istriku, Ratih, sempat heran. Uang dari mana, Man? Kamu kerja apa sekarang? Aku tersenyum kaku. Ada orang titip dagangan, aku bantu jualin. Dia tak bertanya lagi, tapi sorot matanya curiga. Lalu, datang kejadian yang membuat darahku membeku. Waktu itu malam, rumah hening, Ratih dan anakku sudah tidur. Aku duduk di dapur, merokok diam-diam. Lampu redup, dan aku hampir tertidur ketika ku dengar suara kecil tertawa pelan. Tertawa seperti suara anak kecil, tapi serak dan berat. Seperti pita suaranya sudah lama membusuk. Aku terlonjak. Mataku menyapu dapur, tidak ada siapa-siapa. Lalu, dari balik lemari es, aku melihatnya. Sosok kecil berlari, begitu cepat, hanya sekelebat, tapi cukup jelas kepala botak, tubuh pendek, dan kaki tanpa alas yang hitam oleh tanah. Ia tertawa lagi sambil berlalu menembus dinding. Aku membeku di kursi, tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Malam-malam berikutnya, kejadian makin sering. Gelas yang tiba-tiba jatuh, mainan anakku berpindah tempat, lampu dapur yang menyala sendiri, padahal kabelnya dicabut. Anakku yang masih balita mulai bicara sendiri di pojok kamar, kadang sambil tertawa, kadang sambil menangis tiba-tiba. Ratih semakin sering bertanya tanya, tapi aku hanya bilang, dia terlalu lelah. Padahal, akulah yang paling lelah, karena aku tahu bayangan kecil itu selalu ada, mengawasiku, membantuku mencuri, tapi juga perlahan membuatku kehilangan kendali. Dan setiap malam,
suara itu kembali. Di lorong, di pojok ruangan, di belakang pintu kamar. Aku di sini, Bapak. Malam tuh, hujan turun rintik-rintik saat aku kembali menemui Mbah Sarwo. Kudapati ia duduk bersila di depan tungku. Tubuhnya dibalut sarung tua, dan mata merahnya menyala dalam bayang api. Ia menatapku lama, seolah melihat sesuatu yang tak bisa kulihat. Lalu ia bicara pelan. Suaranya seperti desir angin bercampur bisikan. Kowe wisah, dadi bapak. Kau sudah resmi jadi bapaknya. Aku mengerutkan dahi. Bapaknya siapa, Mbah? Ia menunjuk ke tanah, ke sesajen yang masih tersisa dari malam pemanggilan. Ada setetes darah yang sudah mengering di sana. Tuyulmu. Sekarang dia bukan sekadar roh liar. Dia anakmu, dan anak butuh perhatian. Aku hanya diam, menunggu penjelasan berikutnya. Setiap malam, beri dia susu putih, taruh di pojok ruangan yang paling gelap. Jangan lupa mainan bola kecil atau mobil-mobilan. Anak itu senang bermain. Kalau kau abaikan, dia bisa marah. Kalau dia marah, keluargamu yang akan disasarnya. Aku pulang dengan hati gelisah. Tapi malam itu juga, aku lakukan apa yang diperintah. Ku keluarkan gelas plastik anakku, isi dengan susu hangat, dan ku taruh di pojok dekat lemari tua. Lalu ku ambil mainan mobil yang sudah rusak rodanya, dan meletakkannya di samping gelas. Sebelum tidur, aku sempat menoleh ke sana. Tak ada apa-apa. Tapi pagi harinya, gelas kosong, kering tak bersisa, dan mobil-mobilan itu berpindah posisi. Kini berada di bawah kursi ruang tamu. Aku tahu betul, aku tidak menaruhnya di sana. Malam berikutnya, aku ulangi ritual itu. Dan malam setelahnya, setiap kali kulakukan, uang recehan di sakuku bertambah banyak. Kini kadang bukan hanya ribuan, tapi selembar 50.000 yang dilipat rapat dan basah, seolah baru saja diambil dari tempat gelap dan kotor. Ratih mulai heran dengan belanja rumah yang tiba-tiba lancar. Aku hanya berkata samar, rezeki anak, ya. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan rezeki biasa. Ini rezeki yang ditukar dengan ikatan gaib. Dan tuyul itu kini bukan lagi sekadar roh pembantu. Ia seperti anak angkat haus kasih sayang, tapi bukan dari dunia ini. Suatu malam, saat aku menaruh susu di tempat biasa, ku dengar napas pelan dari sudut ruangan. Hehe, mainannya jelek. Besok yang baru ya. Aku membeku, tubuhku menggigil. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku sedang membesarkan sesuatu yang bukan manusia. Seminggu berlalu sejak aku rutin memberikan susu dan mainan kecil itu. Setiap pagi, uang selalu muncul entah dari mana, di bawah bantal di saku celana. Bahkan sekali waktu, di atas meja makan yang semalamnya kosong, rezeki itu tak pernah berhenti. Dagangan, Ratih yang biasanya tak laku lebih dari 10 bungkus. Gorengan mendadak diserbu pembeli. Uangnya lebih dari cukup untuk beli beras, susu anak, dan bahkan cicil motor yang hampir disita. Aku bisa melunasi separuh utang yang sudah menjerat bertahun-tahun. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak nyaman. Tetanggaku, Pak Mulyono, seorang pensiunan yang terkenal pelit, tiba-tiba ribut-ribut pagi hari. Saat aku sedang menyapu halaman, ia mendatangi pagar rumahku dengan wajah cemas dan suara keras. Mas Arman, sampean semalam keluar rumah jam berapa? Aku pura-pura bingung. Loh enggak Pak, saya tidur dari habis isya. Dia mendengus. Uang saya hilang di dalam brankas. Gemboknya masih utuh, tapi uangnya lenyap. 6 juta mas. Ia menatapku curiga, lalu melirik ke dalam rumahku yang kini tampak lebih ramai dan bersih. Aneh ya, sampean sekarang kayaknya lancar-lancar saja. Dagangan istri laris, motor baru lunas. Padahal seminggu lalu masih ngeluh utang. Aku tertawa kaku. Namanya juga rezeki Pak. Mungkin Allah lagi kasihan sama saya. Tapi malam itu, aku tahu siapa yang mengambil uang Pak Mulyono. Sebelum tidur, aku mendengar suara kaki kecil berlari di atas genteng. Lalu suara cekikikan lirih, seperti anak kecil yang sedang bermain-main di tempat gelap. Uangnya bau besi, tapi aku suka. Aku terbangun, keringat dingin membasahi punggungku. Keesokan harinya, uang 50 ribuan tergeletak di bawah meja makan. Lembab,
seperti habis dijilat sesuatu. Aku tahu, ini bukan hadiah, ini bukan berkah. Ini hasil curian, dan makin hari, semakin sering ku dengar kabar tetangga kehilangan uang. Ada yang bilang celengan anaknya dibobol. Ada yang mendapati dompetnya kosong padahal belum dipakai. Dan setiap itu pula, mataku makin sulit memandang pantulan wajahku sendiri di cermin. Tuyul itu makin aktif, dan aku mulai merasa dia tak hanya menganggapku majikan, dia menganggap rumah ini miliknya juga. Malam-malam kini terasa lebih panjang dan menakutkan. Aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda di rumah ini. Tuyul yang dulu hanya muncul sesekali, kini bergerak bebas seperti bayangan kecil yang tak terlihat oleh mata lain. Suatu malam, ketika Ratih dan anakku sudah tidur, aku duduk di ruang tamu sambil menatap televisi yang hanya menampilkan layar hitam karena mati listrik. Di sudut ruangan, boneka kesayangan anakku tiba-tiba berpindah posisi sendiri. Dari bawah meja ke atas kursi, tanpa ada tangan manusia yang memindahkannya, aku menahan napas dan mendekat perlahan. Saat itu, ku dengar suara lirih, nyaris seperti bisikan angin. Aku pengen teman. Aku terperangah. Suara itu lembut, seperti suara anak kecil yang kesepian. Aku berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, aku bertanya pada Ratih, "Nak, mainanmu kemarin malam berpindah sendiri." "Ya," anakku mengangguk. "Iya, Pak. Ada yang main sama aku. Tapi aku nggak lihat dia." Ratih mulai terlihat khawatir. "Arman, kita harus berhati-hati. Ini bukan main-main." Aku mencoba menenangkan hati, berkata, "Tenang, ini semua demi keluarga kita." Tapi malam itu, suara itu kembali lagi, lebih jelas dan menyeramkan. "Jangan tinggalin aku sendirian." Sejak saat itu, aku sering melihat bayangan kecil berlari-lari di koridor rumah, tertawa kecil dengan nada yang menggetarkan jiwa. Rasa takut mulai merayapi pikiranku. Aku sadar, ini bukan permainan biasa, ini pertanda bahaya yang mengintai. Malam itu, aku lupa memberi susu pada tuyul. Hanya satu malam, tapi cukup untuk mengubah semuanya. Kisokan Paji, anakku demam tinggi. Tubuhnya lemas, wajahnya merah seperti terbakar. Ia mengigau, suaranya parau dan penuh ketakutan. "Jangan pergi, jangan ke sumur." Adik bayangan menunggu. Ratih panik. Dia menggenggam tangan anak kami erat-erat, mencoba menenangkan. Aku berdiri terpaku, merasa bersalah dan takut. Aku tahu, adik bayangan itu bukan mainan. Itu tuyul yang sudah aku panggil dan pelihara. Malam sebelumnya, suara lirih datang lagi, lebih menyeramkan. Susu, jangan lupa." Aku tersentak. Kalau aku sampai lupa, apa yang akan terjadi? Di siang hari, aku mencoba mengusir bayangan itu. Ku baca doa-doa yang ku tahu dari buku kecil peninggalan nenek, tapi suasana di rumah tetap dingin dan berat. Ratih menangis. "Arman, kita harus hentikan ini. Aku takut anak kita." Aku menatapnya. Wajahnya penuh ketakutan yang sama seperti aku rasakan. Tapi aku tahu, aku tak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak yang sudah terjadi. Ada batas yang sudah aku langgar, dan aku baru sadar, tidak ada jalan kembali dari sini. Malam itu aku tidur dengan tubuh yang letih dan kepala penuh beban. Tapi tidurku tidak seperti biasanya. Aku dibawa ke dalam mimpi yang gelap, penuh bayangan dan suara-suara bisikan. Di sana, di tengah kabut pekat, muncul sosok perempuan berjubah hitam. Wajahnya tersembunyi di balik tudung. Hanya matanya yang menyala merah, seperti bara api. Dia melangkah, mendekat. Suaranya berat dan dingin. "Kau sudah mencuri dari orang yang tak pantas kau curi." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. "Siapa yang kau maksud?" tanyaku gemetar. Dia mengangkat tangan, menunjuk ke arah yang gelap, seperti menunjuk sesuatu yang tak terlihat olehku. "Kau ambil rezeki dari mereka yang dilindungi, yang memiliki doa dan penjaga. Kau mainkan permainan berbahaya, dan akan ada harga yang harus dibayar." Aku ingin lari, tapi tubuhku seperti tertancap di tempat. Ini peringatan terakhir. Jeng. Aku terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Suara bisikan itu masih bergema di telingaku. Ku buka mataku, melihat ke sekeliling kamar yang sunyi, tapi udara terasa berat dan penuh ancaman. Aku tahu,
Pesan itu bukan hanya mimpi, ini peringatan nyata dari dunia lain. Dan aku sudah terlalu jauh melangkah. Kabar tentang keberadaan tuyul yang aku pelihara sampai ke telinga tetangga. Mereka mulai waspada, bahkan takut. Suatu malam, Pak Slamet, tetangga sebelah, mengetuk pintuku dengan wajah serius. "Arman, aku dengar ada hal-hal aneh di rumahmu. Aku pasang garam dan baca doa-doa supaya perlindungan," katanya tegas. Aku mengangguk diam, tapi dalam hati aku merasa cemas. Malam itu, aku lihat Pak Slamet berkeliling rumahku, menabur garam di ambang pintu dan jendela, sambil melafalkan doa-doa yang membuat udara terasa berat dan penuh energi. Tuyul yang biasanya tenang saat aku beri susu dan mainan, tiba-tiba berubah jadi liar. Suara tawa kecilnya berubah menjadi raungan mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan saat tengah malam, api tiba-tiba membakar dapur rumah kami. Api muncul dari sudut yang tak pernah kusangka, menyala liar dan menghanguskan segala yang ada di sana. Aku dan Ratih panik berusaha memadamkan api, tapi seolah-olah api itu punya nyawa sendiri, menolak untuk padam. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Tuyul mengamuk karena keberadaannya terancam oleh doa dan garam. Malam itu, aku merasakan betapa berat kutuk dan konsekuensi dari pesugihan ini. Tidak hanya aku yang menderita, tapi seluruh keluarga terancam. Setelah kejadian kebakaran, aku kembali menemui Mbah Sarwo. Wajahnya tak berubah tenang dan dingin, seperti batu yang tak bisa digoyahkan. Dia menatapku dengan mata penuh arti dan berkata pelan, "Dia lapar, Arman. Kalau kau tak beri, dia akan ambil dari yang terdekat." Aku menggeleng, suara serak. Aku tak mau ada yang jadi korban. Gak mau anak atau keluargaku. Mbah Sarwo menyela, "Ini perjanjian, kau pilih ikut aturan atau kau siap kehilangan." Hatiku bergetar, tapi aku berusaha keras menolak. Aku tak rela ada yang jadi tumbal. 3 hari setelah itu, telepon berbunyi larut malam. Suara ibu kami terdengar panik dan tergesa-gesa, menyampaikan kabar buruk. Adikku mengalami kecelakaan misterius di jalan sepi. Mobilnya menabrak pohon tanpa ada penjelasan yang jelas. Kondisinya kritis, dan aku tahu ini bukan kebetulan. Ratih menangis, memelukku erat. "Arman, ini akibat pesugihan itu." Aku menatap langit malam. Hatiku penuh rasa bersalah. Aku terlalu sombong menganggap bisa mengendalikan sesuatu yang bukan kuasa manusia. Kini aku tahu tumbal itu nyata, dan aku sudah terjebak dalam lingkaran kegelapan yang sulit kuputuskan. Hari-hari setelah kebakaran dapur, suasana rumah kami berubah menjadi neraka kecil. Istriku Ratih mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang nyata. Suatu malam, dia duduk di sudut kamar sambil menggenggam erat tanganku. Suara gemetar berkata, "Arman, aku gak kuat lagi di sini. Aku ingin kabur, jauh dari semua ini." Aku mencoba menenangkan, tapi hatiku sendiri dipenuhi kecemasan. Aku juga takut, tapi merasa terjebak oleh janji yang sudah aku ikrarkan pada dukun dan tuyul. Anakku semakin aneh. Ia mulai berbicara sendiri dalam bahasa yang aku tidak mengerti, menatap ke sudut kamar dengan mata kosong, penuh ketakutan. Dia menggambar di kertas sosok kecil berkepala besar dan mata yang kosong melompong. Aku melihat gambar itu dan merinding. "Itu siapa, Nak?" tanyaku pelan. Dia hanya menatapku tanpa menjawab, kemudian berkata lirih, "Dia, teman, adik bayangan. Dia mau aku ikut." Rumah kami semakin dingin. Udara terasa pengap dan berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada kami tanpa henti. Suara-suara lirih, bisikan, dan tawa kecil yang mengerikan sering terdengar di malam hari. Kadang-kadang pintu dan jendela terbuka sendiri tanpa angin. Aku merasa hidup kami terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Ketakutan bukan hanya melanda aku dan Ratih, tapi mulai menggila di setiap sudut rumah. Aku tahu, jika aku tidak segera bertindak, semuanya bisa hilang. Keluargaku, hidupku, bahkan jiwaku. Sore itu aku berdiri di depan cermin kamar, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Tapi mataku menangkap sesuatu yang aneh. Ada tulisan samar terbentuk di kaca cermin, seperti tergores oleh jari kecil. Aku mendekat, dan dengan napas tertahan, ku baca tulisan itu.
Aku baik, asal kau baik juga. Tulisan itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu itu bukan aku yang menulis. Tapi siapa? Mungkinkah tuyul itu mencoba bicara, mencoba memberi peringatan? Aku tidak bisa tidur malam itu. Bayangan sosok kecil itu terus memenuhi pikiranku, seolah-olah ia memperhatikan setiap gerak-gerikku. Tapi yang paling aneh dan membuatku gelisah adalah uang hasil tuyul yang mulai berkurang jumlahnya. Dulu, recehan datang terus setiap malam. Makin sedikit, bahkan ada malam ketika kantongku kosong tanpa uang sama sekali. Aku bertanya-tanya, apakah ada batas yang tidak boleh kulewati? Atau mungkin tuyul mulai bosan, bahkan marah. Ketakutanku makin menjadi, apakah ia benar-benar baik, seperti yang tertulis di cermin itu? Atau apakah ini jebakan terakhir yang akan menghancurkan aku dan keluargaku? Aku mulai meragukan semua. Keputusan yang kuambil, jalan yang kupilih membawa kegelapan semakin pekat, dan jejak-jejak misterius itu seolah mengancam akan menutup semua harapan. Aku sudah tak tahan lagi. Aku mengumpulkan keberanian untuk menemui Mbah Sarwo, berharap dia bisa membebaskan aku dari ikatan mengerikan ini. Hatiku penuh harap sekaligus takut. Di rumah reot Mbah Sarwo yang dikelilingi asap dupa dan aroma mistis, aku berkata dengan suara gemetar, "Mbah, tolong lepaskan aku dari tuyul itu. Aku ingin hidup normal lagi." Mbah Sarwo menatapku dengan mata merah menyala. Wajahnya datar, namun senyumnya tajam, seperti pisau. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Terlambat, Arman. Tuyul itu sudah terikat pada darahmu. Ikatan itu tak bisa diputuskan sembarangan." Aku terdiam, jantung berdebar kencang. Jadi, aku harus terus hidup dengan beban ini. Bagaimana dengan keluargaku? Tanyaku penuh putus asa. Mbah Sarwo tersenyum sinis. "Itu konsekuensi yang kau pilih sendiri. Pesugihan bukan permainan. Kau sudah masuk ke jalan yang tak bisa kau kembali. Dia, tuyul itu, sekarang adalah bagian dari hidupmu dan arwahnya akan terus menuntut." Suasana makin dingin. Senyum Mbah Sarwo berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. "Jangan berharap bisa kabur, Arman. Ia sudah menjadi bayangan yang selalu mengikuti langkahmu." Aku menunduk, merasa terjebak di jurang tanpa jalan keluar. Aku tahu malam-malam kelam masih menanti, dan kegelapan ini tak akan pernah pergi. Aku sudah mencoba segala cara, benda-benda ritual yang kubawa dari Mbah Sarwo, sesajen susu, mainan kecil, hingga kain kafan yang katanya bisa mengusir tuyul. Kulipat gandakan niat untuk membakarnya. Namun, setiap kali api mulai menjilat, aku mendengar suara tangis kecil yang menusuk dari kamar anakku. Suaranya begitu memilukan, seperti suara bayi yang kehilangan tempat berlindung. Aku berlari ke kamar, menemukan anakku terbangun. Matanya sembab dan basah oleh air mata. Ia menggenggam selimutnya erat, menatap kosong ke sudut ruangan. Bau kemenyan yang kupikir akan hilang bersama asap api, ternyata tetap tercium kuat di seluruh rumah. Seolah-olah asap itu melekat pada dinding dan jiwa kami. Aku merasa kutukan itu mengakar dalam hidup kami, tidak bisa dihapus dengan mudah. Setiap malam, bisikan lirih terus menggema di telingaku, membuat tidur semakin sulit. Aku tak lagi tahu mana kenyataan dan mana mimpi. Aku sudah kehilangan kendali. Aku putuskan untuk membawa keluargaku pergi dari kota ini. Aku pikir dengan meninggalkan semua jejak dan ritual, mungkin kutukan itu bisa terlepas. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran kota lain, jauh dari tempat Mbah Sarwo. Namun, kegelapan itu tidak pergi. Malam pertama di rumah baru, aku sedang mengemudi bersama istri dan anakku. Saat melewati jalan sepi, aku menangkap sosok bayangan kecil di kaca samping mobil. Sekilas, seperti anak kecil dengan kepala besar dan mata hitam tanpa bola mata. Aku mengedip, mencoba menegakkan logika, tapi sosok itu tetap di sana, siala menempel pada kaca, menatap dengan senyum dingin. Di malam lain, saat aku menidurkan anak, aku melihat sesuatu di pojok kamar. Sebuah bayangan kecil duduk diam, tubuhnya kecil, dan kulitnya abu-abu pucat, matanya menatap kosong. Aku mencoba mengusirnya, tapi ia tak bergeming, seolah dia tahu aku tak punya kekuatan untuk membuangnya. Istriku mulai menangis dalam diam, takut
takut, dan putus asa. Aku merasa seperti di dalam penjara tak terlihat, di mana aku dan keluargaku menjadi tahanan makhluk yang tak kasat mata. Aku sadar, pelarian ini sia-sia. Dia tuyul itu telah memilih kami sebagai mangsa, dan kami tak bisa lari. Ketika sudah hampir putus asa, datang seseorang dari pesantren ke rumah kami. Seorang ustadz tua, wajahnya teduh, tapi matanya tajam, membawa kitab dan air suci. Ia berkata dengan tegas, "Arman, ini jalan terakhirmu. Kita akan lakukan pengusiran besar-besaran, memohon kepada Allah agar makhluk itu pergi." Aku mengangguk penuh harap, bertekad membebaskan keluargaku dari cengkraman gelap ini. Malam itu, kami mulai ritual pengusiran. Ustadz membacakan doa-doa panjang, mengelilingi rumah dengan air suci, dan membakar dupa wangi. Namun, saat aku berdiri di pojok kamar anak, terdengar suara lirih yang membuat darahku membeku. "Kau sudah berjanji, Arman." Aku berbalik, melihat sosok tuyul berdiri dengan mata merah menyala, wajahnya dingin, dan tanpa ampun. Ia mengangkat tangan kecilnya, seolah menuntut sesuatu. Ustadz itu mengerutkan dahi. "Ini lebih dari sekadar ikatan biasa. Janji darah itu mengikat arwahnya kuat denganmu." Tuyul itu menatapku dengan intens. "Aku tak akan pergi. Kau sudah punya hutang yang harus dibayar." Malam itu, pengusiran kami gagal. Malah rasa takut dan putus asa makin dalam menusuk hati. Setelah malam pengusiran yang gagal, hidupku seperti terjatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Rasanya semua harapan yang pernah aku genggam kini hancur berkeping-keping. Istriku yang dulu ceria, yang selalu mampu menahan beban hidup bersama, kini berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Aku melihat matanya yang kosong, tanpa kehidupan, seolah ada sesuatu yang menelan seluruh jiwanya. Ia berbicara sendiri, seringkali tertawa tanpa alasan, dan menangis tanpa suara. Kadang aku menemukan dia berjongkok di sudut rumah, menatap dinding seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Aku ingin membantu, tapi aku sendiri sudah hilang arah, tenggelam dalam kesedihan dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Anakku yang dulu riang dan selalu ceria, kini lebih sering diam. Ia tidak lagi bicara seperti biasanya. Bahkan ketika aku mencoba mengajaknya bercanda atau menanyakan apa yang ia rasakan, yang kuterima hanyalah tatapan kosong yang membuat hatiku remuk. Ia sering menatap ke arah sudut kamar, di mana aku tahu tuyul itu selalu menunggu. Beberapa kali aku mendengar suara bisikan kecil yang tidak bisa kuartikan, tapi selalu terasa menakutkan, seperti ancaman yang terus membayangi. Aku ingin melindungi mereka, aku ingin mengusir kegelapan ini, tapi aku merasa tangan ini terikat, dan kaki ini terjerat semakin dalam ke dalam lumpur keputusasaan. Aku pun terperangkap dalam kehampaan. Setiap malam, suara langkah kecil itu muncul di rumah kami yang sepi. Langkah yang tak pernah lelah mengejarku, menembus kesunyian yang seharusnya menenangkan. Aku mencoba bersembunyi, menutup pintu, jendela, bahkan menyalakan lampu terang sepanjang malam, tapi langkah itu tetap mengikuti, seperti bayangan setia yang tak bisa kuhilangkan. Suara itu bukan hanya mengganggu tidur, tapi juga menanamkan ketakutan yang merayap sampai ke tulang sumsum. Aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi gelap malam yang menyelimuti rumah ini. Di dalam benakku, tanya tanpa jawaban terus berputar. Apa harga yang harus kubayar atas keputusanku? Apakah memang harus seperti ini? Kehilangan segalanya, kehilangan keluargaku, dan akhirnya kehilangan diriku sendiri. Dari luar jendela, angin malam berhembus dingin, membawa bisikan yang semakin lama semakin jelas. Seperti suara yang berkata, "Kau sudah memilih jalan ini, Arman. Kau harus bertanggung jawab sampai akhir." Aku menutup mata, mencoba menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Aku duduk di meja kecil. Lampu temaram menerangi kertas yang kugenggam. Tangan ini gemetar menulis semua yang sudah kualami, dari awal hingga akhir. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuatmu takut tanpa alasan. Aku hanya ingin kau tahu satu hal penting. Jalan pesugihan itu, khusus Niayong dengan tuyul tak pernah gratis. Dulu, aku seperti kau, miskin, terdesak, berusaha mencari cara agar bisa bertahan hidup. Saat pintu rezeki tertutup rapat, aku
aku tergoda pada jalan gelap itu. Aku percaya, cukup dengan sedikit pengorbanan, semua masalah akan teratasi. Hutang lunas, keluarga bahagia, hidup berubah. Tapi aku salah. Kalau kau masih miskin, tetaplah begitu. Karena menjadi kaya dengan darah, dengan kutukan, itu bukan keberuntungan, itu pengorbanan yang tak terlihat. Kau mungkin dapat uang, tapi kehilangan jiwa dan keluargamu. Aku kehilangan istri yang dulu mencintaiku, anak yang dulu kuayomi, bahkan diriku sendiri. Suara langkah kecil itu, bayangan tuyul yang selalu mengintai. Bukan hanya cerita hantu, itu nyata. Bagian dari hidup yang tak bisa kularikan diri. Mbah Sarwo, dukun yang kupercaya, ternyata hanyalah perantara kutukan yang mengikatku sampai mati. Aku hidup dengan bayang-bayang yang selalu menguntit, tanpa bisa melangkah bebas. Semua itu harga yang kubayar untuk kekayaan yang tak pernah abadi. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Jangan sekali-kali mencari jalan pintas yang merusak hidupmu. Kalau kau ingin berubah, berjuanglah dengan cara yang halal dan jujur. Miskin tidak apa-apa, asal hati tetap bersih. Ini kisahku, kesaksian dari orang yang masih hidup, yang selamat tapi terbelenggu oleh dosa dan penyesalan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kelam ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Ingatlah, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran dan kesedihan. Jaga hati, jaga niat, dan teruslah berusaha dengan cara yang benar. Jangan mudah tergoda oleh hal-hal mistis yang menjanjikan keberuntungan instan, karena harganya bisa lebih mahal dari yang kita bayangkan. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, agar semakin banyak yang mendapat pelajaran berharga dari kisah nyata ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, tetap bijak, dan selalu jaga diri kalian baik-baik.